Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita sudah sampai pada bab 3, yaitu teks eksposisi. Nah, pada bab 3 ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dan ciri teks eksposisi, kemudian menentukan informasi dalam teks eksposisi, menyimpulkan isi teks eksposisi, kemudian ada struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi, dan yang terakhir adalah menulis teks eksposisi. Ya, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dan juga ciri teks eksposisi. Jadi, yang dimaksud dengan teks eksposisi itu adalah paparan yang berusaha memberitahu atau menerangkan sesuatu. Jadi, ketika nanti kalian membaca sebuah teks yang mana di dalam teks itu memaparkan atau menerangkan tentang sesuatu hal, itulah yang dinamakan dengan teks eksposisi. Lalu, apa saja yang menjadi ciri dari teks eksposisi? Nah, perhatikan bagian berikut ini ya. Jadi yang pertama, penjelasan pokok secara objektif. Dalam artian objektif itu apa? Disampaikan dengan apa adanya, tidak dibuat-buat ya. Jadi informasi apapun yang disampaikan dalam teks eksposisi itu adalah apa adanya. Kemudian yang kedua, gaya penulisan itu bersifat informatif. Dalam artian informatif itu seperti apa? Memberikan informasi kepada pembacanya. Kemudian yang ketiga, teks eksposisi itu memuat fakta. Ingat, fakta itu adalah hal-hal yang memang bisa kita temukan. Itulah yang dinamakan dengan fakta. Nah, berikut adalah contoh-contoh ciri dari teks eksposisi. Kita harus mengenal unsur-unsur yang ada dalam teks eksposisi ya. Juga jenis-jenis teks eksposisi. Nah, sekarang perhatikan pada tayangan berikut ini. Tadi disampaikan bahwa kita akan mengenal unsur-unsur dalam teks eksposisi. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa dalam teks eksposisi itu ada dua unsur utama, yaitu gagasan dan juga fakta. Lalu apa yang membedakan antara gagasan dan juga fakta? Nah, jadi kalau gagasan itu adalah pendapat yang kita kemukakan dengan bahasa kita sendiri. Sedangkan fakta itu adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, benar-benar terjadi, dan itu tidak bisa dibuat-buat. Itulah fakta. Itu yang membedakan antara fakta dan juga gagasan ya. Jadi sekali lagi, kalau gagasan itu kita bisa mengemukakan berdasarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kemudian apa yang ingin kita sampaikan, itulah pendapat. Sedangkan kalau fakta, itu kita tidak bisa membuat-buatnya seperti itu. Tetapi ketika misalnya kita mau menuliskan segala sesuatu dalam teks eksposisi, itu memang harus benar-benar dengan apa yang terjadi. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari unsur-unsur dalam teks eksposisi, yang mana tadi ada gagasan dan juga fakta, sekarang kita pelajari jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada eksposisi identifikasi. Nah, yang dimaksud dengan eksposisi identifikasi ini adalah jenis teks eksposisi yang dalam pembahasannya nanti menyebutkan ciri-ciri tertentu dari sesuatu yang kita bahas. Misalnya, manfaat jahe, itu judulnya ya. Jadi nanti disebutkan ciri-ciri dari jahe itu seperti apa ya. Misalnya, jahe merupakan salah satu tanaman yang menjadi ciri khas Indonesia. Nah, jahe dapat ditemukan dengan mudah di pekarangan-pekarangan. Nah, salah satu cirinya jahe ini berasa agak panas, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari eksposisi identifikasi. Berikutnya ada eksposisi perbandingan atau pertentangan. Nah, yang dimaksud dengan eksposisi perbandingan itu berarti nanti teks eksposisi tersebut pembahasannya itu membandingkan sesuatu. Misalnya letusan Gunung Merapi dan juga letusan
Gunung Krakatau itu ternyata lebih besar letusan Gunung Krakatau. Nah, di situ ada kata pembandingnya. Biasanya menggunakan kata pembanding daripada ya, perhatikan ya. Kemudian yang ketiga ada eksposisi ilustrasi. Nah, yang dimaksud dengan eksposisi ilustrasi itu adalah eksposisi yang pembahasannya itu memberikan gambaran tentang sesuatu hal yang kita bahas. Sebagai contoh, misalnya diberikan gambaran bagaimana kondisi Indonesia saat ini ketika mengalami pandemi corona ya, sebagai contoh seperti itu. Nah, di situ digambarkan atau diberikan contoh, misalnya kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan dan diganti dengan kegiatan belajar mengajar di rumah. Itu adalah contoh dari eksposisi ilustrasi, yaitu penggambaran, dan di dalamnya nanti biasanya disebutkan contohnya. Nah, kemudian berikutnya adalah eksposisi klasifikasi. Nah, yang dimaksud dengan eksposisi klasifikasi ini adalah pengelompokan. Misalnya, makhluk hidup dibedakan menjadi 2, yaitu makhluk hidup yang bisa misalnya manusia ya. Manusia itu ada yang makhluk sosial, ada juga sebagai makhluk individu. Nah, yang dimaksud dengan makhluk sosial itu karena bisa bersosialisasi dengan yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan makhluk individu, dia pasti memiliki kepentingan-kepentingan pribadi yang tidak bisa dicampuri oleh manusia yang lain. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu klasifikasi, pengelompokan. Kemudian ada eksposisi definisi. Yang dimaksud dengan eksposisi definisi itu adalah menjelaskan. Nah, misalnya nanti ada penjelasan, iklan adalah segala sesuatu yang kita biasanya temukan di media manapun. Nah, biasanya menggunakan kata kunci adalah atau bisa juga merupakan. Berikutnya ada eksposisi analisis. Nah, yang dimaksud dengan eksposisi analisis ini adalah teks eksposisi yang nanti di dalamnya itu memberikan analisis-analisis atau hasil-hasil yang didapatkan dari sebuah penelitian. Saya seperti itu. Nanti contoh-contoh selanjutnya bisa saya berikan, kalian bisa mempelajari lebih lanjut. Sebenarnya ini materi sudah ada di LKS, kalian bisa melihat pola pengembangan dalam paragraf eksposisi itu ada pada halaman 37 hingga 38. Nanti kalian bisa menyimak lebih lanjut di situ ya. Baik anak-anak, sekarang yang selanjutnya kita akan mencoba untuk menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, tahapannya itu ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Jadi yang pertama, menentukan isi dari teks eksposisi terlebih dahulu. Kemudian kalian meringkas isi teks eksposisi tersebut. Barulah kalian simpulkan teks eksposisi tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri. Bagaimana menentukan isi teks eksposisi? Nah, itu berarti kalian nanti akan mengambil garis besar atau intisari dari teks tersebut. Maka dari itu, kalian perlu memperhatikan yang pertama adalah jenis teks eksposisinya terlebih dahulu. Itu nanti masuk ke jenis yang mana? Apakah masuk eksposisi perbandingan atau masuk eksposisi ilustrasi atau apa? Nah, jadi yang pertama tentukan jenisnya dulu, kemudian kalian tentukan inti dari apa yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, setelah kalian menentukan inti, informasi intinya, nah langkah berikutnya saat kalian ingin meringkas, tentunya ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, bacalah teks tersebut dengan saksama. Kemudian yang kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragrafnya atau inti dari setiap paragrafnya ya. Nah, dari kalian menentukan gagasan pokok setiap paragraf tersebut, kalian kemudian merangkai setiap gagasan pokok tersebut dengan kalimat yang kalian susun sendiri ya. Nah, setelah kalian berhasil untuk meringkas teks eksposisi, berikutnya kalian mencoba untuk menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, jadi langkahnya juga ada beberapa. Yang pertama, kalian membaca atau mendengarkan teks eksposisi dengan saksama. Kemudian yang kedua, itu kalian mencatat isi pokok dari teks eksposisi tersebut. Jadi nanti tentukan gagasan utamanya ya, sama seperti tadi ketika meringkas. Nah,
Kemudian yang ketiga, kalian akan merangkai isi pokok teks eksposisi tersebut menjadi sebuah simpulan dengan bahasa kalian sendiri. Kalau ini yang membedakan antara ringkasan dengan simpulan, kalau ringkasan tadi kalian hanya tinggal menggabung-gabungkan dari ide pokok tadi. Sedangkan ketika kalian menyimpulkan, itu berarti lebih ringkas sebenarnya daripada ringkasan ya. Nah, kalian menyimpulkan itu nanti lebih ringkas dibandingkan dengan ringkasan, juga kalian rangkai dengan bahasa kalian sendiri yang kalian mengerti dan mudah dipahami oleh orang lain juga tentunya. Jadi seperti itu. Baik anak-anak, itu adalah materi yang kita pelajari pada pertemuan pertama kali ini. Nah, silahkan kalian pelajari lagi materi-materi yang lain yang ada dalam buku paket maupun dalam LKS yang sudah kalian terima. Itu materinya lebih lengkap lagi. Nanti kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, silahkan kalian tanyakan melalui WA atau bisa di Google Classroom ya. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan materi atau tugas yang ada di Google Classroom. Silahkan dibuka Google Classroom-nya. Selamat mengerjakan. Dan semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.